Sekian, salam Pancasila. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 SMP Negeri 237 Jakarta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Cynthia Dewani. Kenalkan, nama saya Mabel Tukianpe. Kenalkan, nama saya Stella Sanjani. Ini akan mempresentasikan diskusi kami dengan tema Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan aktivitas masyarakat. Jenis-jenis bank. Pertama, bank pengkreditan rakyat adalah bank yang mengembangkan kegiatan usaha secara konvensional. Bank sentral adalah bank pusat pada suatu negara yang bertanggung jawab pada keuangan nasional. Contohnya ada pada Bank Indonesia. Bank umum adalah bank komersial yang bersifat umum. Contohnya Mandiri, BTN, BRI, dan lain sebagainya. Kemudian adalah bank yang modalnya sebagian dari swasta nasional dan swasta asing. Bank asing adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari perorangan atau perusahaan luar negeri. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh dananya berasal dari pemerintah. Swasta nasional, bank yang seluruh saham dan modalnya berasal dari perorangan atau perusahaan dalam negeri. A. Lembaga keuangan bank. 5. Giro. Bagi perseorangan, mungkin giro merupakan salah satu produk perbank yang asing untuk digunakan. Pasalnya, kehadiran giro lebih sering digunakan sebagai produk perbank. Tabungan oleh badan usaha berbeda dengan tabungan yang bisa mencairkan dananya melalui ATM. Produk perbank satu ini cenderung dapat dicairkan menggunakan cek atau biliet yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sesuai dengan persetujuan dari pemilik rekening giro. Pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau tagihan, jasa pengiriman uang, dan lain-lain. Pemanfaatan produk perbank. Produk perbank pertama dalam daftar ini merupakan salah satu produk yang cukup umum dimiliki dan digunakan oleh para pengguna layanan atau nasabah bank. Sesuai dengan namanya, tabungan merupakan sebuah produk perbank yang ditawarkan ketika kita memiliki kebutuhan menabung atau sekedar menyimpan uang kita. Di luar itu, tabungan juga merupakan produk perbank yang perlu kita miliki ketika kita bekerja. Pasalnya, penghasilan yang kita dapatkan dari kantor tempat kita bekerja akan disalurkan tiap bulannya pada tabungan yang kita miliki di bank. Tabungan juga memiliki fitur penarikan atau pemindahan dana yang dapat kita gunakan setiap saat. Di awal kehadirannya di Indonesia, jenis tabungan yang ditawarkan oleh pihak bank ini cukup sedikit variannya. Namun, produk perbank satu ini telah berkembang dalam berbagai macam jenis yang menawarkan keuntungan yang disesuaikan dengan tujuan kita dalam menabung. Secara umum, tabungan ini juga mengeluarkan jenis-jenis seperti tabungan haji, tabungan berencana, serta tabungan berjangka. Ketika kita menyetujui untuk menggunakan produk perbank ini, kita pun akan mendapatkan kelengkapan sebagai berikut. Buku tabungan. Buku tabungan merupakan sebuah tanda bukti bahwa kita sudah terdaftar sebagai salah satu nasabah untuk suatu bank yang menggunakan produk perbank tabungan. Buku tabungan ini memiliki fungsi sebagai pusat informasi dari segala transaksi perbank yang kita lakukan dalam produk perbank yang kita miliki. Selain menyantumkan nama, dalam buku tabungan juga terdapat informasi terkait nomor rekening kita yang berguna untuk memaksimalkan fitur pemindahan dana dari pihak lain ke dalam tabungan kita.
Lembaga keuangan kartu ATM. Selain buku tabungan sebagai tanda kepemilikan produk perbank, tabungan kita juga akan diberikan kartu ATM. Kartu ATM merupakan sebuah fasilitas produk perbank yang berguna untuk memudahkan kita saat bertransaksi dengan dana yang ada di dalam tabungan kita. Fungsi kartu ATM yang paling asing digunakan adalah untuk penarikan dana di mesin ATM, anjungan tunai mandiri, atau untuk membayar belanja kita melalui fitur debit yang tersemat pada kartu ATM kita. Lembaga keuangan bank, deposito. Produk perbank lainnya yang juga cukup populer di kalangan masyarakat adalah deposito. Secara karakteristik, dasar deposito ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan sebagai sarana penyimpanan dana, namun berbeda dengan tabungan yang dananya bisa kita atur atau ambil setiap saat. Produk perbank ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum kita dapat kembali mengambil dana yang telah kita salurkan ke dalam deposito. Kita perlu benar-benar memperhatikan karakteristik dari produk perbank ini. Jika kita memilih untuk menarik dana di luar tenggat waktu yang telah disetujui, bisa-bisa kita akan terkena penalti yang berujung pada pemotongan dana di dalam tabungan deposito. Yang kita miliki ikut adalah hal yang perlu kita pahami terkait produk perbank. Dalam bentuk deposito, untuk dananya sendiri, kita bisa mendepositokan uang rupiah maupun mata uang asing. Lembaga keuangan bank, jangka waktu dan durasi penyimpanan. Jangka waktu atau tempo merupakan istilah yang akan sering kita temukan dalam produk perbank berbentuk deposito. Jangka waktu atau tempo ini merujuk pada waktu pencairan dana yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh kita sebagai nasabah dan pihak bank. Sebelum menggunakan produk perbank deposito, secara umum jika kita menggunakan produk perbank ini, dana yang tersimpan di dalam deposito biasanya berkisar mulai dari 1 hingga 12 bulan. Lembaga keuangan bank kredit. Mungkin kita akan lebih mengenal kartu kredit sebagai produk perbank. Nyatanya kartu kredit merupakan bagian dari produk kredit yang ditawarkan oleh bank. Produk perbank kredit ini merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk perbank satu ini, lembaga bank dapat membantu seorang atau badan usaha untuk bisa membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbank ini juga tercantum pada Uang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Setiap orang yang menggunakan produk perbank satu ini perlu memahami bahwa ada elemen jangka waktu, bunga, jaminan, sehingga biaya administrasi. Produk perbank juga memiliki manfaat dalam mendorong pertumbuhan dan perluaran ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi modal usaha dalam sumber dana pengembangan usaha, sekaligus memberikan rasa aman bagi penggunanya. Lembaga keuangan bank, online banking. Produk perbank selanjutnya yang cukup populer untuk digunakan oleh masyarakat dalam beberapa tahun ke belakang adalah online banking. Online banking merupakan salah satu layanan jasa produk perbank yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Online banking di Indonesia terbagi dalam 3 jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Melalui aplikasi layanan jasa dalam produk perbank, ini memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi, seperti mengirim uang, pesanan tagihan rutin, serta digunakan sebagai metode bayar pembelanjaan tanpa harus beranjak dari tempat seseorang berada. Masyarakat dan pinjaman yang membutuhkan bunga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Usaha asuransi merupakan lembaga yang menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi orang maupun lingkungan dari kemudian dari pembayaran asuransi asuransi adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penjaminan risiko dari nasabahnya dengan
membayar iuran premi per bulan, kamu akan mendapatkan keuntungan yaitu perlindungan terhadap risiko yang dapat menjadi pada masa depan jika sehingga fungsi asuransi ini adalah sebagai pengalih risiko. 2. Melindungi perusahaan dari keuntungan. Perusahaan terlebih bisa memiliki risiko bisnis yang besar. Oleh karena itu, guna menghindari hal-hal seperti terjadi, ada baiknya suatu perusahaan mengasuransikan aset dan harga miliknya. Karena sifat asuransi adalah menanggung risiko bagi perusahaan. 3. Investasi. Asuransi adalah menjamin risiko. 4. Membantu perekonomian. Fungsi perusahaan asuransi adalah sebagai sarana untuk membantu perekonomian nasional membuat orang atau perusahaan dapat lebih cepat. 5. Dari perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akomodatif sehingga memberikan pilihan iuran premi sesuai dengan profil nasabah. 6. Koperasi. Secara sederhana, koperasi adalah bentuk badan usaha yang dikelola dan dimiliki oleh anggota-anggotanya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan bentuknya. Terdapat beragam jenis koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. 1. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya seperti jasa angkutan atau asuransi. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya. Yang 5. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, koperasi primer. Yang kedua, koperasi sekunder. 4. Perusahaan umum pegadaian. Produk-produk pegadaian adalah cukup beraneka ragam. Bisnis utama pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan yang pertama itu untuk kemudahan dan untuk transaksi keuangan. Contohnya adalah transaksi antar bank, terus ada transfer uang luar negeri, dan juga sebagai transaksi untuk belanja. Untuk proses ada baik proses pemberian pinjaman uang untuk keuangan bersifat kaku dan melibatkan banyak dokumen. Lalu ada perusahaan pinjaman yang membatasi keluasan perusahaan. Kelebihan lembaga keuangan. Penciptaan kredit. Keberadaan lembaga keuangan adalah semacam keamanan yang memastikan bahwa lebih sedikit uang yang tidak terpakai dalam perekonomian. Artinya, lembaga keuangan merupakan perantara antara penabung dan peminjam. Proses ini menghasilkan uang dari uang dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Menyediakan dana, lembaga keuangan adalah sumber pembiayaan jangka panjang, menengah, dan jangka panjang yang baik. Mereka menyediakan modal yang dimiliki dan dipinjamkan kepada organisasi. Pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan mendorong pembangunan ekonomi dalam suatu perekonomian dengan cara menandai semua rencana pembangunan pemerintah dan organisasi swasta. Pembangunan infrastruktur. Pembentukan lembaga keuangan membangun basis perbankan yang kuat dalam perekonomian. Selain itu, ia menawarkan semua layanan ekonomi yang diperlukan untuk pengembangan dan promosi infrastruktur lainnya, seperti industri, jalan raya, rumah sakit, dan lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Mempromosikan keseimbangan regional, lembaga keuangan mengambil tanggung jawab sosial mereka untuk membangun unit mereka di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan daerah tersebut dengan mendidik dan memberi layanan dasar moneter kepada masyarakat, lembaga keuangan tersebut bertujuan untuk membangun daerah-daerah tertinggal sejajar dengan daerah-daerah maju. Penciptaan lapangan kerja. Lembaga keuangan menyediakan semua pendanaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan industri
dan infrastruktur di suatu negara. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dengan tenaga kerja yang tersedia. Sekian dari kelompok ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Muhammad Saiful Ramadan dari kelompok 7. Saya akan menanggapkan kelompok 6. Bagaimana cara bank mendapatkan keuntungan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dari berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, jadi masuk sebuah bank, yaitu dengan cara pada pinjaman, biaya layanan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Novia Vero dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 6. Apa saja fungsi-fungsi dari kelompok kita? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah fungsi utama dari bank adalah yaitu sebagai penyalur dana dan pembiayaan. Sekian dari kelompok 6.